Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ini adalah kisah yang dialami @agustinvina_, dan aku akan menceritakan ini seolah-olah aku adalah dia yang mengalaminya. Pengalaman aku yang pertama waktu aku masih SD. Waktu itu di rumahku lagi ada tamu dari jauh. Adiknya ibuku dan anak-anaknya tanteku. Karena tinggalku di kampung dan rumahku kecil, jadi di rumah itu cuma ada 3 kamar. Kamar depan yang aku tempati, kamar tengah itu kamarnya bapak dan ibu, dan yang paling belakang dekat ruang sholat itu adalah kamar nenek. Akhirnya dengan terpaksa aku tidur di ruang TV, karena kamarku digunakan untuk tamu-tamu yang datang dari jauh. Kan gak enak juga kalau tamu disuruh tidur di ruang TV. Karena waktu itu udah malam sekitar jam 10, tapi aku gak bisa tidur juga. Entah kenapa rasanya malam itu sepi banget. Padahal di rumahku ada lebih dari 10 orang. Gak ada suara sama sekali. Jadi rumah aku itu di bagian belakang rumah ada kebun. Sedangkan di sebelah kanan ada satu rumah tetangga, tapi letaknya sedikit lebih ke belakang. Di depan rumah terdapat pohon-pohon bambu dan samping kiri langsung kebun lagi. Biasanya kan kalau daerah kayak gitu ada suara jangkrik, kodok, dan hewan-hewan kecil yang suka bersuara di malam hari. Tapi malam itu sepi banget, senyap, sama sekali gak ada suara. Akhirnya aku mencoba untuk tidur. Beberapa menit setelah itu, hawanya jadi dingin. Padahal gak ada angin, gak ada yang nyalain kipas, dan gak ada AC di rumah. Tiba-tiba, ada yang ngelus-ngelus kepalaku. Dan ketika aku pegang, tangannya dingin banget. Aku kira sih itu ibu. Tapi ketika aku panggil gak nyaut dan tangan yang aku pegang itu hilang. Tidak tersentuh lagi. Karena keadaannya gelap, aku gak berani nengok. Apalagi waktu itu udah malam. Ya namanya anak kecil jadi ketakutan banget kan. Aku coba lagi untuk tidur. Dan gak lama setelahnya, sayup-sayup terdengar suara gamelan. Kebetulan banget waktu itu bulan Suro, tepatnya malam 1 Suro. Kepercayaan masyarakat di Jawa, kalau bulan Suro itu gak boleh ada hajatan, maupun nikahan, ataupun hitanan itu gak boleh. Terus aku mulai mikir, di malam kayak gini, mana ada orang nikahan? Itu suara apa coba? Semakin lama semakin mendekat suara itu. Mendekat ke arah rumahku. Akhirnya suara itu jadi jelas banget tepat di depan pintu rumah. Akhirnya aku beraniin diri, aku nyalain lampu. Aku jalan menuju pintu dan aku ngintip dari balik gorden jendela. Dan gak ada apa-apa, cuma suara. Tapi keras banget dan jelas banget suaranya. Abis itu, ya udahlah bodo amat. Aku gak lagi terlalu memperhatikan suara itu. Aku baca-baca doa sebisaku dan sehafalku. Lama-kelamaan, suara itu menjauh, dan akhirnya hilang.
Dan suara itu selalu datang lagi setiap aku tidur di ruang TV. Walaupun udah enggak mendekat lagi ke rumah, tapi anehnya kalau aku tidur di kamarku sendiri, malah nggak ada gangguan apa-apa. Dan bersyukurnya malam itu aku nggak lihat pemilik tangan dingin yang ngelus-ngelus kepalaku. Dan pemain gamelan Jawa yang pada waktu itu aku buka gorden jendela. Ini dulu Kak yang bisa aku ceritain. Masih banyak banget pengalaman-pengalamanku yang lainnya.